Wei Tai coba aja deh. Kayaknya pakaian Wei Tai ini nggak cocok ya. Mending nggak usah deh. Wei Zong kenapa baru datang? Aku datang buat ngasih pakaian ke istri Wei Zong. Wei Tai Wei Zong suruh aku ngasih tahu. Keluar rumah jangan ceroboh. Kurang satu pakaian aja nggak tahu ini. Oke makasih ya Wei Tai. Sekarang udah ada pakaian mau main sama Wei Jie nggak? Oke. Cuma keberuntungan aja. Mau single break nih? Long shot susah banget akurasinya rendah. Kalau aku sih pasti coba. Jago banget. Tolong kasih aku air makasih oke. Wei Tai Wei Jie ini. Barusan kamu keren banget. Panggil aja Lin Shuang kamu belajar di mana? Snooker waktu masih sekolah. Ikut klub snooker. Universitas Jiang. Aku junior kamu beda beberapa angkatan. Kebetulan banget. Dulu waktu kuliah siapa yang ngajarin kamu snooker? Sebenarnya aku nggak pernah belajar serius. Cuma ada temen dia suka ngasih tahu aku. Tapi snooker dia diajarin sama Lin Li. Kenapa nggak mungkin aku juga diajarin sama Lin Li? Kalau gitu kita satu guru dong? Adik junior. Tapi mereka ngobrol apa sih sampai seneng banget? Istri Wei Ming ini mainnya bagus banget. Nggak pernah denger. Pasti diajarin sama pelatih Inggris kelihatan aja. Aku juga nyari pelatih Inggris buat kamu.
Kamu kok nggak bisa apa-apa? Udah deh, jangan ngomongin aku. Jangan mesra-mesraan. Sudah pulang. Gimana hari ini? Kamu bikin aku susah banget. Nggak sampai segitunya lah, cuma makan bareng aja. Nggak sampai kenapa kamu nggak pergi? Aku ada klien penting. Pakaian ini nggak pernah aku lihat kamu pakai, kapan belinya? Udah lama nggak dipakai, beli tahun lalu. Lipstiknya bagus. Wei Song Pei Jai. Selamat pagi. Pagi. Wei Ming. Wei Zong seru nggak kemarin? Kemarin luar biasa, nggak nyangka. Kamu punya istri yang luar biasa. Istriku nggak banyak teman, kamu mau ajak dia main. Dia seneng banget. Nggak usah bilang ajak snooker, dia lebih jago dari aku. Next time kita harus atur waktu buat main bareng. Nggak masalah, kapan aja kalian bisa janjian. Kalau nggak ada kamu yang bantu aku, dan datang buat bantu aku pasti udah mati gaya. Sebenarnya orang-orang ini, baik yang keras kepala atau yang lembut. Semua lihat jabatan di perusahaan dan hubungan kepentingan. Dengan kartu Panshi ini, Wei Ming naik jadi wakil presiden pasti. Dalam 1-2 bulan ini, asisten baru itu Huang Jiai. Ayahnya adalah direktur Huang. Wei Ming akhir-akhir ini banget ngejagain dia. Maksud kamu mau manfaatin Huang Jiai buat deketin direktur Huang? Manusia nggak pernah puas ular makan gajah. Wei Ming belum 40 tahun. Ambisi dia pasti nggak cuma jatah wakil presiden itu CEO. Wei Ming memang ada bakat. Jadi wakil presiden cocok banget. Tapi kalau dia yang pegang kendali, mimpin satu perusahaan, dia tahu dirinya butuh dukungan kuat buat ngebantunya. Dia mau direktur Huang. Kemampuan Wei Ming ada bakat kecil. Tapi kalau urusan sama cewek, dia nomor 1. Aku lihat Huang Jiai dilindungi banget sama keluarganya. Gak punya kemampuan ngebedain cowok. Dia udah jatuh ke perangkap Wei Ming. Kalau cuma bantu, direktur Huang mungkin gak bakal inget lama. Tapi kalau jadi keluarga direktur Huang, itu beda cerita. Kamu bilang Wei Ming mau nikahin Huang Jiai. Berdasarkan apa yang aku tahu tentang Wei Ming, bukan tidak mungkin, tapi ini benar-benar di luar nalar. Bagaimanapun juga, soal mencari pekerjaan. Ngomong-ngomong, gaji dan bonus Wei Ming semuanya transparan. Ditambah dengan apa yang aku tahu tentang dividen dan kinerja, aku sudah memperkirakan pendapatan tahunannya secara kasar. Selain itu, dia suka bermain curang. Uang suap juga sering dia terima. Semua yang aku tahu sudah ada di dalamnya. Terima kasih, kali ini kamu benar-benar membantu. Si berkata, dalam pembagian harta, pihak lain pasti akan berusaha keras mengurangi proporsi harta yang bisa kamu dapatkan. Tapi jika kue yang bisa dibagi dibuat sebesar mungkin, ini juga bisa dianggap secara tidak langsung mendapatkan lebih banyak harta. Yang menjadi hakmu, tidak boleh sedikit pun kita lepaskan. Lin Shuang Panshi Lab mulai merekrut lagi. Apakah kamu mendaftar? Tentu saja.
Pak Wei, konfirmasi dulu kita ke T2 kan? Benar. Selamat pagi Pak Wei. Apa kabar Mingbo? Bukankah perusahaan mengirimnya untuk dinas bersamaku? Mingbo tiba-tiba ada urusan mendesak jadi tidak bisa ikut. Jadi perusahaan mengirim aku sebagai gantinya. Pak sopir, ayo berangkat. Beberapa bulan ini kamu benar-benar banyak belajar. Dalam waktu singkat selain menguasai bahasa pemrograman komputer, kamu juga menutupi kekuranganmu dalam pembelajaran mendalam dan sistem rekomendasi. Kamu juga mempelajari mesin pembelajaran mendalam. Proyek eksperimen juga sudah banyak kamu lakukan. Sepertinya kamu benar-benar bekerja keras. Bisa masuk ke Panshi Lab. Sangat penting bagiku, aku harap kalian semua bisa memberiku kesempatan sekali lagi. Pak Gu, Aku tidak punya pertanyaan lain. Pertanyaanku masih sama seperti dulu bagi kami Panshi. Ini adalah yang paling penting yaitu, bagaimana kamu bisa menyeimbangkan karir dan keluarga? Pak Gu benar soal keseimbangan itu. Sebenarnya tidak ada. Itu hanya soal pilihan dan pengorbanan. Namun sebelum menyadari fakta ini, saya ingin mengklarifikasi satu hal terlebih dahulu. Keluarga adalah satu kesatuan. Pengorbanan dan kompromi bukan hanya tanggung jawab seorang wanita saja. Seluruh anggota keluarga bahkan termasuk anak-anak harus ikut menanggung tanggung jawab ini. Dan mulai berperan. Maka pengorbanan dan kompromi tersebut bisa mengurangi konsumsi yang tidak perlu seminimal mungkin. Berusaha membuat semua orang puas bisa juga dianggap sebagai mencapai keseimbangan tertentu. Ucapanmu barusan sangat masuk akal. Tapi apa yang kamu ungkapkan hanyalah sebuah keadaan ideal, aku khawatir pelaksanaannya akan sangat sulit. Pekerjaan programmer itu intensitasnya tinggi. Bahkan karyawan muda yang baru lulus kuliah kadang-kadang mungkin merasa tidak kuat menghadapinya. Lalu apa buktinya kamu bisa menangani tugas ini? Saya ingin menunjukkan sebuah tabel kepada kalian. Hari saya dimulai dari jam 6 pagi. Mencuci muka dan berganti pakaian. Pada pukul 6.20 saya menyiapkan sarapan dan membangunkan keluarga. Pukul 7.15 mengantarkan anak ke taman kanak-kanak. Pukul 8 belanja di pasar. Pukul 8.40 pulang ke rumah. Membereskan meja makan dan merapikan baju. Juga menyelesaikan beberapa urusan pembayaran dan keperluan keluar. Sambil mendengarkan kuliah online lewat handphone. Pada tengah hari saya menggunakan waktu makan siang untuk memesan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pukul 12:30 siang setelah makan siang selesai saya menyiapkan makan malam. Langsung mengantar ke kelas ekstrakurikuler mengawasi belajar bahasa matematika IPA. Dengan melukis serta belajar catur dan lain-lain. Pukul 5 sore pulang ke rumah untuk memasak. Pukul 6 makan malam, pukul 7:30. Saya membantu anak mandi dan menidurkannya. Pukul 9 malam saya membereskan ruangan sekali lagi. Mempersiapkan sarapan untuk keesokan harinya. Pukul 10 saya bisa melanjutkan belajar selama 2 jam. Pukul 12 saya membersihkan diri dan tidur. Ini adalah hari yang sangat biasa bagi saya selama beberapa tahun terakhir. Kalau ada orang tua atau anak yang sakit atau sanak saudara datang berkunjung secara tiba-tiba, maka tabel ini akan menjadi jauh lebih kompleks. Selain manajemen waktu, pengalaman beberapa tahun sebagai ibu rumah tangga juga membuat saya lebih memahami statistik keuangan, penanganan psikologis keluarga, dan kemampuan koordinasi di berbagai aspek telah meningkat pesat. Kurasa intensitas dan kompleksitas pekerjaanku dibandingkan dengan kebutuhan pekerjaan seorang programmer pemula seharusnya lebih dari cukup. Dalam wawancara dan tes tertulis sebelumnya, nilai peringkatmu adalah yang tertinggi. Jadi bisa dilihat mesin kalkulasimu dan kemampuan rekayasa dalam pembelajaran mesin. Sangat solid. Gu, apakah Anda masih punya pertanyaan?
Jika wawancara kali ini kamu masih belum lulus, Awalnya aku mencari pekerjaan. Motivasinya sangat sederhana. Hanya ingin mendapatkan gaji. Memilih menjadi programmer karena lebih mudah. Tapi dalam beberapa bulan terakhir ini, aku mulai ingat diri yang pernah terlalu mengidentifikasi diri sebagai ibu rumah tangga dan kehilangan diriku sendiri. Jadi apakah aku bisa bekerja di Panshi atau tidak? Aku yakin akan terus mencari diriku sendiri dan terus maju dalam mewujudkan diriku. selamat kamu bergabung dengan Lab Panshi. Semoga setiap hari ke depan, aku bisa bersinar bukan hanya diterangi. Shanghai besok aku akan mulai bekerja di Panshi. Awalnya mungkin akan sibuk. Akan ada masa adaptasi jadi. Aku sudah berbicara dengan Bibi Deng di komplek kami. Kalau aku pulang terlambat, dia akan membantu menjemput Xiao Pingguo. Terima kasih banyak untuk waktunya. Tidak masalah. Selamat ya Kak Lin Shuang. Tapi kalau begitu apakah aku tidak bisa menemuimu setiap hari lagi? Maksudku kalau kamu pulang terlambat jalanan tidak aman. Aku bisa menjemputmu. Tidak perlu sekarang, aku sudah bisa menyetir sendiri sangat mudah. Kamu sudah membantu merawat Xiao Pingguo, aku sudah merasa tidak enak. Sebenarnya aku kadang hanya ingin mendengar suaramu setiap hari. Menemuimu meskipun dari jauh. Melihatmu saja sudah cukup, aku tidak punya maksud lain. Aku juga tidak ingin mengganggumu. Shanghai, aku benar-benar hanya menganggapmu sebagai teman biasa dan berharap kamu bisa menghormati kami. Batas sebagai teman biasa. Aku tahu. Mama, permen pelangi yang kamu belikan untukku itu, sudah kamu belikan. Tentu saja tugas dari Guoguo. Mana mungkin Mama tidak menyelesaikannya, ayo. Bagikan dengan teman-teman. Makan permen. Ini. Terima kasih. Kak Lin Shuang masih menganggapku anak kecil. Kalau begitu tunjukkan sikap dewasa. Weizong tidak makan. Kenapa serius sekali? Barusan aku telepon Mingbo. Kamu memaksanya menggantikan. Cepat sekali ketahuan. Huang Jiai. Ini kantor. Bukan tempat bermain-main. Aku tidak bermain-main. Aku benar-benar ingin belajar darimu perjalanan dinas ini. Aku juga sudah mengajukan. Tapi akhirnya kamu memanggil Mingbo. Alasan aku memilih Mingbo. Ada dua alasan. Pengalaman kerjanya lebih banyak darimu. Kalau perjalanan dinas pasti ada acara minum. Lembur pulang malam, dia laki-laki lebih mudah daripada kamu. Ternyata Weizong juga bisa. Diskriminasi gender di tempat kerja. Aku hanya. Jadi bukan aku tidak bisa. Tapi kamu khawatir aku tidak bisa. Aku akan buktikan dengan tindakan. Kekhawatiranmu benar-benar tidak perlu. Lagi pula kamu tidak punya pilihan lain. Mari kita fokus membahas proyek. Aku akan hitung di kantor soal kamu menggantikan. Makan dulu. Kali ini,
Kita datang terutama untuk membujuk beberapa perusahaan tua di Jiangnan. Kamu pulang cari data siapkan dengan baik. Dan harus mengunjungi beberapa perusahaan. Beberapa tempat semua rute. Mobil sudah diatur sebelumnya. Baik. Lin Shuang, selamat datang di Panshi untuk memulai karir programmer MU. Terima kasih. Aku akan mengantarmu ke sana. Kita ke Panshi Tech. Didirikan pada tahun 2015 saat ini. Adalah perusahaan perangkat lunak terkemuka di dalam negeri. Utamanya menyediakan basis data, alat dan perangkat lunak aplikasi, dan layanan dukungan konsultasi terkait. Kelompok yang kamu masuki ini adalah bagian dari pusat pengembangan, yaitu pusat penelitian dan pengembangan kami. Saat ini memiliki lebih dari 180 pengembang. Seperti yang kamu tahu, perusahaan kami selalu berfokus pada teknologi. Jadi pusat penelitian dan pengembangan ini adalah departemen langsung dari CEO. Ini adalah area kerja, kamu bisa lihat. Oh ya, kamu perlu mengunduh perangkat lunak kerja ini. Dia Engine adalah sistem kolaborasi internal Panshi, seperti komunikasi kerja sehari-hari, dan cuti atau penyesuaian jadwal. Semua hal terkait pekerjaan pada dasarnya bisa diselesaikan di Engine. Kamu bisa pilih tempat dulu. Di sini yang hijau bisa dipilih. Aku pilih yang ini, bagus, oke. Aku akan mengantarmu ke sana sini. Ini dia, oke. Oke, aku ada urusan lain. Kalau ada apa-apa cari aku ya, semangat. Pahlawan wanita. Lin Shuang, halo. Tempat kerjamu ini berhadapan langsung dengan kantor CEO. Baik saat bekerja bersantai atau kabur. Semuanya terlihat jelas, bisa merasakan perhatian langsung dari CEO. Ini adalah tempat keberuntungan terkenal di seluruh Panshi. Aku pergi ambil air. Rapat kebutuhan produk minggu depan. Semua proses sudah disinkronkan ke komputer kalian. Lihat sendiri, ikuti saja. Aturan dan prosedur masing-masing departemen, silakan koordinasi sedikit. Oke. Sudah jelas. Rapat selesai. Lin Shuang, rapat kebutuhan produk. Cepat sekali bicaranya, bisa dengar jelas? Untuk meningkatkan efisiensi memperoleh informasi, sering dengar akan terbiasa. Rapat selesai. Makan malam dan pijat fasilitas lembur perusahaan. Sayang sekali cuma nggak ada waktu buat menikmati. Maaf ya Tante Deng, nggak apa-apa. Dia udah tidur nyenyak, aku pergi ya, aku antar kamu. Kalau gitu hati-hati ya, makasih. Maaf.
Coba deh kamu arahin ke back end. Ke backend ya? Iya kamu cek lagi. Nggak didesain dengan baik. Terima kasih banyak. Ada apa, ada masalah ya? Nggak ada masalah. Hari ini mungkin bakal capek. Kita harus revisi proposal semalaman. Aku lihat klien itu sebenarnya nggak berniat kerjasama dengan tulus. Revisi proposal cuma alasan aja. Tugas kita kali ini adalah mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kemampuan Fang Zhou udah jelas. Di pasaran banyak klien kita cari yang lebih gampang aja. Nggak bisa ya? Nggak ada klien yang gampang. Jiai, kamu kan anak orang kaya. Dari kecil selalu lancar. Nggak pernah susah, mungkin kamu nggak langsung bisa mengerti kehidupan pekerja. Nggak apa-apa, semakin susah sesuatu, semakin puas kalau berhasil, coba aja. Kalau gitu aku coba. 106. Mama Papa Sing di lantai atas. Lagi bertengkar. Bukannya di buku cerita katanya. Setelah menikah akan hidup bahagia bersama. Karena cerita dongeng dan dunia nyata. Itu beda. Kadang-kadang orang suka menunjukkan sisi baiknya ke orang lain dan menyembunyikan sisi buruknya. Sebenarnya aku nggak suka Papa naik jabatan dan gaji naik. Kenapa? Papa semakin sibuk kadang-kadang. Aku nggak ketemu dia selama beberapa minggu. Jiai, kasih aku lihat data Xinghui. Pelajaran pertama. Apa semangat olahraga hoki es? Kerja sama tim. Kupikir kamu udah lupa tadi kenapa nggak oper bola. Ke Xiao Pingwo, nggak anggap Xiao Pingwo sebagai teman satu tim. Bicara apa soal semangat tim? Pelatih bukan kita nggak mau anggap Xiao Pingwo sebagai teman satu tim. Aku juga mau oper bola ke dia, tapi dia larinya lambat banget, aku kuat. Takut nanti dia terbang kena badan aku. Entar dia nangis lagi. Bilang aku nakalin dia. Pelatih juga bilang, pertandingan ya harus menang. Nggak mungkin karena Xiao Pingwo cewek. Kita sengaja bikin dia senang kasih kalah. Aku nggak mau latihan sama Xiao Pingwo lagi. Aku juga nggak mau latihan sama Xiao Pingwo. Aku juga nggak mau, aku juga nggak mau. Aku juga nggak mau. Sudah-sudah, kalian semua diam dulu. Kalian latihan 8 karakter 20 kali.
Lin Shuang? Sudah bisa beradaptasi belum? Sedang berusaha beradaptasi. Berbeda dengan yang kamu bayangkannya, perusahaan besar butuh kecepatan. Melawan siklus lingkungan kerja. Juga relatif kompleks, jadi dalam waktu dekat. Kamu mungkin akan sangat lelah, nggak apa-apa. Aku senang nggak takut lelah. Ngomong-ngomong, kemarin kamu sama Leporkan Masla, algoritma kuantitatif. Dia langsung forward email ke Kepala Departemen RD Pak Hi, terus cece aku. Bukan aku nggak tahu dia. Kamu nggak perlu jelasin sama aku hari ini, Pak Hi. Kebetulan lagi dinas ke Beijing besok pas dia balik. Kamu pikir-pikir dulu gimana mau jelasin sama dia. Kamu bilang Sila itu kok bisa licik banget ya? Aku normal aja kirim DM laporkan masalah. Dia nggak bilang-bilang langsung forward email. Ini kan jelas-jelas bikin Pak Hi benci aku. Kalau bukan karena Shuman barusan kasih tahu aku nggak bakal tahu aku dipakai buat alat. Kamu itu cuma pemula di dunia kerja. Orang-orang pikir kamu gampang ditindas. Tapi kamu juga sih, sebagai pendatang baru di dunia kerja. Yang paling penting itu kerja dengan baik. Perhatikan jalan kamu aja nggak bisa bedain arah. Langsung ngebut aja niatnya baik. Tapi malah jadi korban, kamu nggak merasa rugi ya? Dulu waktu aku kerja di Fangzhou, nggak merasa sepenat ini. Fangzhou waktu itu masih tahap awal. Cuma puluhan karyawan, sekarang Panshi. Ada puluhan ribu karyawan, pasti ada yang dekat, ada yang jauh. Ada faksi, ada kubu, ada hubungan kepentingan. Itu hal yang sangat normal. Dunia kerja bukan dunia dongeng. Selain punya kemampuan dan kerja keras, dibutuhkan juga kemampuan untuk beradaptasi. Cepat bantu aku pikirkan lagi besok. Kepala Hi dari Departemen RD akan kembali, apa yang harus aku katakan? Kamu masih mau ngomong apa lagi? Banyak bicara banyak salah, sedikit bicara sedikit salah, tidak bicara tetap salah. Aku mati. Tanganmu cepat nggak? Berdasarkan perjalananku kali ini ke Beijing untuk negosiasi proyek, aku semakin memahami kebutuhan klien. Nanti rekan yang bertanggung jawab atas proyek ini, ikut aku, kita rapat terpisah untuk membahas. Oke. Ada rekan yang mengirim email padaku, mengeluhkan algoritma kuantitatif open source kinerjanya buruk. Jadi sebelum rapat tadi aku sengaja menemui Kia untuk menjalankan algoritma tersebut. Hasilnya ternyata masalah yang dikeluhkan di email itu tidak ada. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi aku tidak tahu. Aku yang mengirim email ke La. Niat awalku adalah berdiskusi dengannya tentang bagaimana menyelesaikan masalah, tapi La lama tidak membalas email, jadi aku lembur semalam dan akhirnya menyelesaikan masalahnya. Kalau dia melaporkan hal ini ke Anda, aku memang tidak terlalu tahu. Dibandingkan mengeluh, kita lebih butuh kesadaran dan kemampuan menyelesaikan masalah dengan efisien. Panshi butuh semangat kerja keras seperti Lin Shuang. Tidak, aku hanya melakukan tugas pokokku dengan baik. Aku seorang pemula, prinsip kerjaku sangat sederhana, yaitu bekerja dengan tulus dan bersikap baik. Aku masih punya banyak kekurangan. Semoga rekan-rekan ke depannya bisa banyak memberikan masukan. Lau. Kedepannya kalau ada masalah, jangan selalu ingin lepas tangan, banyaklah berpikir. Baiklah, sampai di sini saja. Ayo untuk kebahagiaanmu. Terima kasih. Selamat ya. Sekali menang langsung terkenal, kedepannya siapa yang mau dipanci? Mengganggu kamu mungkin agak sulit. Serius deh, berkat kamu juga. Dulu sih,
Kupikir kamu bisa bertahan di dunia ini hanya karena. Tapi ternyata kamu juga jago menghadapi aturan tak tertulis di tempat kerja. Ada caranya sendiri. Kuharap di tempat kerja, kamu tidak perlu tahu tentang aturan tak tertulis ini. Menghadapi sampah kecil di tempat kerja. Aku punya 100 cara, lihat saja mereka. Siapa yang berani mengganggumu lagi takut? Ilmu tentang hubungan antar manusia ini sungguh lebih sulit daripada bidang keahlian. Di tempat kerja, banyak cerita tentang kebaikan hati, penipuan dan pengkhianatan. Tapi kamu tahu yang paling dihormati adalah orang seperti kamu, yang benar-benar mampu, berenergi positif dan maju. Bagus Lin Shuang, performamu bagus. Hizong. Tidak, aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan. Dulu waktu kamu datang ke Jiangda untuk mendengarkan kuliah. Aku tahu kamu tidak biasa. Kamu ingat aku datang ke Jiangda untuk mendengarkan kuliah? Tentu dengar dari Zhu Xiaoqing di HR. Kamu diatur khusus oleh Guzong untuk datang mendengarkan kuliah. Aku diatur oleh Gusu untuk datang. Sudah, kalian lanjutkan saja. Hizong, hati-hati di jalan. Baik. Apa? Gusu ini bagaimana sih? Dia kan musuhmu. Kenapa dia membantumu? Dan dia juga membantuku. Jangan-jangan dia punya niat buruk padamu. Pada aku, gila ya? Aku punya apa yang bisa dia inginkan. Cepat pulang dan istirahat. Baik, Guzong. Aku belum selesai menulis. Aku sudah menyimpannya untukmu. Kalau ngantuk pulang saja tidur, jangan buang-buang listrik di kantor. Listrik juga kamu urus, mendengarkan kuliah juga kamu atur. CEO seperti kamu terlalu banyak urusannya. Aku ke Jiangda mendengarkan kuliah, itu kamu yang aturkan. Bukannya kamu paling tidak suka padaku? Kenapa kamu mau bantu aku? Ada 2 alasan kenapa aku bantu kamu. Kamu adalah putri Bulin. Jasa Bulin padaku tak bisa terbalaskan. Jadi aku hanya bisa membalasnya lewat kamu. Tapi ada alasan pribadiku juga. Sebetulnya alasan kenapa aku menjadi Gusu seperti sekarang ini, sebagian besar adalah karena kamu. Karena aku? Kamu adalah orang yang selalu ingin kususul selama kuliah. Tapi entah kenapa tak pernah bisa. Selama 7 tahun aku hidup dalam bayang-bayangmu. Tahukah kamu, demi mengejar kamu, aku pergi kuliah ke Amerika. Setiap hari menghabiskan waktu di perpustakaan dan laboratorium. Setelah memulai bisnis, bahkan menjadikan kantor sebagai rumah. Dalam 2 tahun aku berhasil menjadikan perusahaan rintisanku menjadi unicorn di industri ini. Bahkan saat aku menerima tawaran dari Panshi dan kembali ke dalam negeri, sebagian besar alasannya adalah karena aku ingin bertanding denganmu lagi. Sekarang kamu. Aku sudah membayangkan berbagai kemungkinan pertemuan kita, tapi tak pernah terpikirkan akan seperti ini. Kamu pernah baca novel silat? Maksudnya? Aku sudah berusaha keras untuk menjadi yang terhebat. Hanya untuk bisa bertanding denganmu lagi. Sekarang, perasaan kesepian karena tak ada lawan. Aku sudah mengalaminya. Alasan aku membantu kamu adalah karena rasa hormatku pada lawan lamaku. Tentu saja aku juga berharap mungkin suatu hari nanti kamu bisa kembali memiliki kemampuan untuk bertanding denganku.
Terima kasih. Tapi aku saja masuk Panshi aja susah payah. Jarak untuk menjadi lawanmu masih sangat jauh. Aku rasa harapanmu itu akan sulit terwujud. Tidak apa-apa. Ada untung ada ruginya. Baiklah. Melihat lawan lamaku sekarang bekerja keras, setiap hari membantuku bekerja, juga merupakan kenikmatan yang spesial. Sayangnya perasaan ini, seumur hidupmu kamu tidak akan merasakannya. Kalau sudah tidak kuat segera pulang dan istirahat. Tapi kalau target tidak tercapai, gaji tetap akan dipotong. Keahlianmu selalu tidak akurat. Cepat pulang dan istirahat, jangan begadang. Bagaimanapun juga usia sudah tidak muda. Saat aku di luar negeri aku pernah mendengar tentangmu. Aku Gusu, adik kelas di Princeton. Kemudian dia mendirikan Puliutek dan aku selalu menjadi partnernya. Cerita tentang dia yang selalu jadi juara kedua di kampus aku sudah bosan. Mendengarnya sampai telingaku kapalan. Itu semua cerita lama, ngapain dibahas lagi? Tapi kamu aku dengar dari semua orang di Panshi. Semua memuji kemampuan kerjamu yang luar biasa. Ternyata partner lama pantas saja begitu kompak. Aku suka Gusu. Apakah kamu salah paham? Orang ini aku tidak pernah memikirkannya ke arah sana. Kalian berdua cocok. Dia tidak pantas untukmu ya? Sayangnya selama ini hanya keinginanku sendiri. Gusu tidak pernah menerimaku. Dia memang seperti itu dulu, otaknya penuh pelajaran. Sekarang otaknya penuh pekerjaan waktu kuliah. Bajunya cuma ada 2 set. Kehidupan duniawi dia belum pernah merasakannya. Begitu lama belum pernah pacaran, menikah, apalagi punya anak. Dia bahkan tidak pernah punya kabar burung. Mikirinnya aja bikin sedih. Dengan kata-katamu aku jadi meragukan kemampuanku menilai pria tidak. Ada pepatah apa ya? Orang yang berbakat luar biasa pasti punya kekurangan dalam kepribadian. Jujur saja, kalau kamu bisa membuatku turun ke bumi, itu benar-benar perbuatan baik. Aku sedang berusaha. Katanya kamu langsung menikah setelah lulus. Aku juga penasaran, pria seperti apa yang bisa membuatmu seorang lulusan universitas ternama, rela selama bertahun-tahun di rumah memasak dan merawat keluarga. Itu cerita lain. Sepertinya itu tragedi. Mungkin itu drama inspiratif, lain kali aku ceritakan. Dia pakaian baru saja menelepon. Mereka sangat gugup begitu mendengar mereka juga ingin merebut kolaborasi eksklusif festival penggemar kita. Beberapa orang licik itu cepat-cepat menurunkan ego dan memutuskan kerjasama. Takut terlambat dan tidak kebagian. Wajah mereka membuatku tertawa. Tapi telepon ini kenapa kebetulan sekali tepat saat kita sedang rapat? Jangan-jangan kamu yang menyuruhnya? Kamu tahu, Aku menebak. dia memang serius ingin bekerja sama. Aku sengaja menjadwalkan telepon saat rapat. Untuk memaksa pesanan perlu sedikit trik, agar klien yang ragu-ragu cepat mengambil keputusan. Aku belajar banyak. Hanya teknik dasar masih banyak yang harus kamu pelajari. Nanti kembali ke hotel cepat tidur, kamu sudah begadang beberapa hari ini. Lingkaran hitam di matamu hampir muncul. Pertama kali aku ke kota tua ingin jalan-jalan. Oke, kamu boleh jalan-jalan. Ayo kita bersama. Aku masih ada kerjaan. Kamu begadang semalam, tidak boleh cuti.
Lingkaran hitam ini bisa dianggap kecelakaan kerja. Anggap saja ini hadiah karena pertama kali berhasil mendapatkan klien. Wangi sekali. Aku ingin makan kue. Aku yang traktir, bos. 2 kue. Oke, Terima kasih. ini terima kasih. Bagaimana? Renyah sekali, coba satu. Enak kan? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini. Setelah kamu tanda tangan, aku akan menjadi pengacara resmi perceraianmu. Mulai hari ini kita akan maju bersama. Ayo lihat situasimu. Keuangan, dokumen keuangan terkait. Sudah aku lihat gaji suami, ditambah pendapatan tidak resmi. Asetnya lebih dari 15 juta. Jadi bagian yang seharusnya kamu dapatkan. Setidaknya 75 juta. Meskipun Anda memiliki pekerjaan sekarang, tapi kau masih dalam masa percobaan. Dibandingkan dengan pria, penghasilan Anda masih memiliki celah tertentu. Dan kau sekarang, sebagian besar waktu anak-anak diberikan kepada pekerja per jam, jika orang tua masing-masing mengusulkan. Jadi hak asuh, kami tidak sepenuhnya yakin. Si pengacara. Untuk sementara aku sangat takut bercerai. Aku tidak tahu mengapa. Aku harus sangat takut kehilangan Xiao Pingwo. Xiao Pingwo adalah putri saya, sangat lucu. Saya telah bekerja sangat keras selama beberapa bulan, hanya untuk menjaga anak-anak. Jadi, tolong kau harus. Tolong jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Sebelum kau memberiku. Tapi kau tahu dalam hukum, ini sangat rumit kadang-kadang. Kami pikir bukti besi akan memiliki cacat seperti ini atau itu. Jadi sekarang saya sarankan Anda untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Pria adalah pihak yang salah dalam pernikahan. Anda dapat mengambil inisiatif dalam pembagian properti, hak asuh. Kesimpulannya, setuju untuk bercerai. Lebih dari itu, siapa yang memiliki lebih banyak chip yang bisa membuat pihak lain berkompromi? Jika sudah sampai. Lihat. Baik, aku tahu. Saya telah ditinggalkan oleh orang tua saya di luar negeri sejak SMP. Belajar, jadi aku sudah terbiasa. Kehidupan seseorang. Angkat barang bawaan Anda seperti membawa pulang. Tapi di mana akhirnya? Aku tidak pernah tahu. Saya suka pergi ke pelabuhan ketika saya sendirian. Saya tidak tahu mengapa. Hanya duduk di pelabuhan. Aku tidak lagi takut kesepian. Begitu banyak kapal. Ini seperti kembali ke rumah. Dan rasa takut tidak lagi karena tidak bisa melihat sisi lain. Dan kehilangan arah. Mereka sama denganku. Semua aman dan kemudian sedikit lebih besar. Aku bepergian sendirian dengan barang bawaan. Yang paling kusukai adalah pelabuhan di seluruh dunia. Aku pernah ke pelabuhan Rio de Janeiro, Teluk San Francisco, Teluk Panga di Phuket, dan Teluk Fundi di Kanada. Kalau ada kesempatan, aku ingin melihat Teluk Paradise di Antartika. Ayo kita pergi bersama. Nasibku tidak sebaik kamu. Aku sudah ke banyak tempat di dunia. Tapi semuanya karena pekerjaan. Jarang bisa seperti sekarang ini. Minum teh dan ngobrol santai. Sulit merasakan suasana hati seorang turis. Terima kasih. Kalau ada kesempatan, aku benar-benar ingin keliling dunia. Jalan-jalan dan melihat lihat dengan tenang. Hidup manusia sebenarnya sangat singkat. Berlalu begitu cepat, kita harus
memiliki pola pikir yang baik untuk menghadapi hidup kita sendiri. Kalian lihat-lihat. Lihat enggak? Kamu bilang ada begitu banyak posisi santai. Dia nggak mau malah jadi asisten Wei Zong. Kenapa ya? Ingat nggak waktu itu Wei Zong marahi, kamu bilang dia biasanya orang yang sombong banget. Tapi waktu Wei Zong ngomong dia nurut aja. Sebenarnya perjalanan dinas ini, harusnya Mingbo yang pergi. Tapi dia maksa turunin orang itu. Jay ini kayaknya susah nikah ya. Sampai suka sama orang yang sudah punya istri. Anda butuh apa ini dan ini. Dan ini terima kasih. Pagi, Tidermu semalam gimana? lumayan aku sudah pesankan sarapan untukmu. Pesen aja sesukamu. Aku mau pesan satu lagi. Wei Zong yang ramah dan baik hati. Jiai. Beberapa hari ini, aku punya pertanyaan buat kamu. Fang Shou punya banyak departemen. Kenapa kamu memilih departemen produk? Karena kamu. Karena aku. Aku sudah melakukan background check tentang kamu. Pertama, kamu sudah bekerja di Fang Shou selama 9 tahun. Kamu adalah senior di Fang Shou, pemahamanmu tentang struktur perusahaan dan pengetahuan tentang kelebihan dan kekurangan manajemen internal pasti lebih mendalam daripada orang lain. Selain itu, akan menjadi wakil presiden termuda di divisi saat ini. Pimpinan Fang Shou memuji kamu karena bekerja efisien dan memahami hati orang. Jadi aku ingin belajar lebih banyak darimu. Tapi investigasi latar belakangmu kurang detail. Aku punya istri dan anak di perusahaan. Aku bekerja sangat keras. Hanya berharap keluargaku bisa hidup bahagia. Tentu saja kebahagiaan ini juga termasuk. Aku tidak ingin mereka karena kesalahpahaman yang tidak berdasar. Aku tidak mengerti maksudmu. Foto yang kamu posting di media sosial tadi aku lihat. Kamu melakukan ini sangat mudah menimbulkan kesalahpahaman dari rekan kerja. Ini tidak ada manfaatnya, baik untukmu maupun reputasi pribadiku. Aku pikir ada apa aku tidak tahu. Apa yang bisa disalahpahami aku hanya memotret beberapa foto mencatat kehidupan sehari-hari, memposting di media sosial. Kenapa Wei begitu tegang? Aku tidak tegang, omongan orang bisa menakutkan. Apakah omongan orang yang menakutkan? Atau sebenarnya Wei punya tempat untukku di hatinya setelah ketahuan? Menjadi tidak tenang. Maaf ya. Halo ayah, Kamu segera beli tiket kembali ke Jiangsu. kalian sudah kembali ya? Nanti kita bicara lagi. Halo, Kamu pulang dulu, di sini ada aku. Ini untukmu. barang-barang ini kamu bawa untuk anak-anak. Jangan remehkan blind box ini yang aku beli untukmu. Ada edisi tersembunyi. Kalau kamu dapat edisi tersembunyi, harganya bisa naik 5-10 kali lipat. Buka satu, lihat. Pertama kali langsung dapat edisi tersembunyi. Aku lihat. Di sini ada 2 kalimat. Kamu lihat. 2 kalimat ini juga yang ingin aku katakan padamu. Jiang 11 dapat edisi tersembunyi lagi. Kamu tahu apa artinya ini? 1 dari 100.000. Sekarang kamu adalah Dewi Keberuntungan. Edisi tersembunyi. Aku tebak di dalam sini. Jangan-jangan semuanya edisi terbatas ya? Jangan. Meskipun aku memberi ini edisi terbatas. Agak spekulatif sih, tapi
Tapi aku juga ingin mempersiapkan perasaanku sampai 100%. Aku tidak ingin malas-malasan padamu. Jiang 11. Aku tahu dengan kemampuanku sekarang aku tidak bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Tapi percayalah padaku. Asalkan kamu mau memberiku waktu segera. Aku akan seperti kotak misteri ini. Membuatmu melihat potensi kenaikan harganya. Menurutku ini bukan masalah waktu. Tapi masalah orang. Mingbo kita adalah orang yang berbeda. Aku suka. Selalu yang ada di etalase, barang mewah. Harganya ada di sana. Jelas-jelas. Sekilas terlihat. Tapi, yang kamu berikan padaku ini, aku sangat suka. Zhang Ma datang-datang. Jai sudah pulang. Tidak usah aku sendiri yang bawa. Ayah ibu. Kenapa kalian pulang? Tidak bilang-bilang dulu ayah. Aku sangat merindukanmu. Kenapa serius sekali? Ini baju siapa? Teman kantor. Ada apa? Teman kantor. Ayah kamu ngapain? Kamu segera tulis laporan pengunduran diri besok pagi serahkan. Kenapa aku harus mengundurkan diri? Apakah ada kesalahan dalam pekerjaanku? Meskipun kamu pemegang saham besar, kamu tidak punya hak memecatku seenaknya. Aku tidak punya hak itu. Kalau begitu tunggu saja. Sekarang masalah dengan Wei Ming. Di Fangzhou sudah tersebar kabar buruk. Jangan buru-buru ceritakan pelan-pelan, mungkin saja ini salah paham. Itu bukan salah paham, kabar itu benar. Aku memang suka Wei Ming. Kamu masih bisa mengatakannya, kamu suka siapa saja. Tapi malah, dia sudah punya istri. Saya tahu itu bukan masalah besar. Kamu dengar apa yang dia katakan? Apa-apaan itu? Kamu sudah baca begitu banyak buku. Apa kamu tidak mengerti? Etika dasar dan rasa malu. Jai, ayah dan ibu sejak kecil sudah mengirimmu ke luar negeri untuk belajar, tujuannya agar kamu bisa menambah wawasan dan pengalaman. Tapi kamu malah belajar kebebasan tanpa batas ala orang barat. Dengarkan ayahmu, segera tinggalkan Fangzhou. Dengarkan ayahmu, segera tinggalkan Fangzhou. Kalian juga tahu sejak kecil. Sejak umur 12 tahun kalian sudah tidak peduli padaku. Sekarang kalian tiba-tiba muncul menyuruhku untuk patuh. Maaf, sudah terlambat, aku sudah dewasa. Kamu lihat, kamu bisa bicara seperti itu. Membuktikan kamu masih anak-anak. Jai, ayah dan ibu tidak akan menyakitimu. Jangan gegabah, kamu menyukainya. Tapi dia sudah menikah, punya anak. Perasaan seperti ini tidak akan ada hasilnya. Itu urusanku, tidak ada hubungannya dengan kalian. Tidak ada hubungannya, kamu dengar. Aku tidak akan membiarkanmu bersama Wei Ming. Tidak perlu persetujuanmu. Apa kamu tidak peduli dengan muka? Aku masih peduli dengan mukaku. Jujur saja, yang lebih kamu pedulikan adalah mukamu. Apa kamu pernah peduli padaku? Aku juga akan memberitahumu, aku justru akan bersama Wei Ming, tunggu saja. Kamu kembali. Jangan buru-buru, anak ini sejak kecil sudah keras kepala. Kita harus pelan-pelan membujuknya, tidak bisa terburu-buru. Siapa? Aku. Kenapa kamu naik mobilku? Bukannya kamu buka layanan carpool. Pendapatan usaha kenapa tidak menyambut penumpangmu? Jangan menyiksaku, bisa tidak? Bagaimana kamu tahu kita searah, kamu bilang lagi.
Kenapa kamu tidak suruh sekretarismu pesan mobil untukmu? Sopir dan sekretaris sudah aku suruh pulang. Harus siap begadang di kantor. Setelah jam 11. Harganya 3 kali lipat terus di jalan masih harus jemput orang. Bisa terima kan? Ayo cepat pergi, Pak. Jangan buang-buang waktu ya. Ini buat gue lihat. Katanya barang ini bisa naik nilainya. Jangan sampai kamu buang ya enggak kok jam 11. Kok kamu pulang malam banget hari ini? Jangan-jangan itu CEO aneh gusu. Ngeganggu kamu ya? Gue kasih tahu ya kamu. Kalau ada apa-apa, hadapi aja kekuatan jahat di kantor itu. Jangan sampai kamu takut. Mereka itu suka sama orang yang lemah, mereka pengen banget bikin kamu jadi sup tomat. Kamu harus tegas. Mereka pasti nurut. Perkenalkan Gusu Jiang 11. Kita pernah ketemu di Fangzhou. Kalian ngobrol aja itu. Guzong. Kemarin makasih banyak ya. Kalau ngomongin orang di belakang itu cara kamu. Ucapin terima kasih mending gak usah deh. Gue gak cuma cerita joke dingin. Guzong, kok kamu gak ada selera humor sih? Kalian berdua. Iya gak ada.